Shalom teman-teman SMP, SMA, Kristen Bina Kasih. Bersyukur hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah, membuka tahun ajaran baru. Meskipun kita lakukan secara online, kiranya tidak mengurangi semangat dan sukacita teman-teman. Di tengah pandemi yang meresahkan, Tuhan Yesus memelihara keberadaan dan kesehatan kita. Itu semua karena Tuhan Allah hadir dalam kehidupan kita. Mari dengan sungguh-sungguh kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan 3. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, oh percaya. Allah hadir, oh percaya, dan berdoa padanya agar kita dikobarkan oleh nyala kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Dengan kasih minta Cantau Sanik Popi untuk memimpin kita dalam doa. Mari anak-anak sekalian kita akan masuk di dalam doa. Allah Bapa kami yang berada kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk pagi ini kami boleh bersama-sama untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Tuhan pimpin setiap kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan baik dan mengikuti ibadah pada hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jalan Tuhan belum tentu yang tercepat, bukan juga yang termudah, tetapi sudah pasti yang terbaik. Bersama Tuhan kita jalani hidup, firman-Nya menjadi penerang bagi kita. Mari kita sambut firman Tuhan dengan mengangkat pujian bersama-Mu Bapa. Engkau ada bersamaku. Pernah Kau biarkan ku sendiri, kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya
bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Selamat pagi para siswa SMP dan SMA yang Ibu kasihi. Pada pagi hari ini Ibu akan menyampaikan firman Tuhan tentang berjalan bersama Tuhan. Tetapi sebelumnya mari saya mengajak kita bersama-sama berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kesempatan pada hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Walaupun dari jarak yang jauh Tuhan, kami boleh diizinkan untuk belajar dengan firman Tuhan. Bagaimana kami harus berjalan bersama Tuhan di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Kami tetap harus percaya akan pimpinan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan firman-Mu hanya ke dalam tangan kasih-Mu dan Kau memberkati setiap kami yang mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Para siswa yang Ibu kasihi, Ibu mengambil dari 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47 untuk kita baca bersama-sama, untuk kita renungkan pada pagi hari ini. Ibu akan bacakan dari ayat 45 sampai dengan 47, demikian firman Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara, dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Kalau kita melihat akan firman Tuhan ini, cerita tentang Daud itu tidak asing lagi. Dari anak playgroup sampai dengan orang dewasa tahu cerita tentang Daud. Bagaimana Daud berperang menghadapi seorang yang bernama Goliat. Tapi kita melihat ada dua hal yang bisa kita pelajari dari ayat-ayat yang kita sudah baca ini. Yang pertama kita melihat di sini, ketika Goliat datang dengan tombak dan lembing. Tetapi Daud datang tidak bawa apa-apa. Daud hanya datang dengan nama Tuhan semesta alam. Kita melihat di sini luar biasanya Daud. Daud tidak bawa apa-apa. Daud waktu dipakein baju untuk berperang, kebesaran bajunya, berat bajunya sehingga tidak kuat. Ya, orangnya kecil dipakein baju yang begitu besar, akhirnya dia tidak jadi pakai baju-baju itu. Sehingga dengan apa adanya dia berperang melawan Goliat. Ketika dia berperang,
secara logika sepertinya tidak masuk akal. Karena dia perang cuma bawa batu yang kecil. Ya, batu dia boleh pungut dari kali gitu ya, dari sungai. Kemudian dia pakai tali, dia lempar kena jidatnya Goliat. Coba pikir, secara logika, mungkinkah seorang yang bernama Goliat, yang namanya raksasa besar, dia bisa mati karena sebuah batu yang kecil? Kalau kita berpikir secara logika, tidak mungkin orang mati gara-gara dilempar dengan sebuah batu. Kalau anak-anak gak percaya, kalian gak percaya, mau dicoba ya, suruh teman kamu lempar batu ke jidat kamu. Kira-kira kamu mati gak? Paling kamu cuma benjol ya, kalau secara logika. Batunya kecil, bukan batu yang besar. Kalau batu yang besar ya pasti kepala kita langsung pecah. Tapi kita melihat di sini, Daud bersandarkan dengan kekuatan yang dari Tuhan, kemampuan yang dari Tuhan. Sehingga walaupun batu kecil itu mampu mengalahkan Goliat yang besar. Lalu yang kedua yang Daud lakukan adalah, Daud berjalan bersama dengan Tuhan. Dari ayat yang kita sudah baca, dari ayat 46 sampai dengan 47 tadi, di sana menjelaskan bahwa dalam setiap apapun yang Daud lakukan, Daud selalu serahkan semuanya pada Tuhan. Daud menyerahkan hidupnya pada Tuhan, dirinya pada Tuhan. Daud sadar bahwa dia adalah seorang yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Dia nggak bisa apa-apa tanpa ada Tuhan yang bekerja dalam dirinya. Demikian pula dalam kehidupan kita. Kita belajar seperti Daud yang percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan dirinya. Di tengah kondisi saat ini khususnya para siswa yang Ibu kasihi, kita semua sedang bergumul dengan pandemi COVID-19. Tetapi bukan karena adanya COVID terus membuat kita menjadi patah semangat, membuat kita jadi malas untuk mengerjakan segala sesuatu. Walaupun pandemi ini boleh berlangsung, tetapi kita tetap harus punya semangat untuk terus berkarya. Bapak Ibu guru kalian tetap melakukan tugas mereka sebagai seorang guru untuk mengajar kalian. Dan kalian sebagai siswa-siswi tetap harus belajar, mengikuti materi yang disampaikan dengan baik. Di tengah situasi yang tidak memungkinkan pun bisa menjadi mungkin oleh karena kekuatan yang Tuhan berikan. Sebagaimana Daud melakukan itu semua. Percaya, di tengah kesulitan yang terjadi pada saat ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kalian. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Karena Tuhan juga berjanji di dalam Yesaya 41 ayat 10 dikatakan di sana. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Para siswa yang Ibu kasihi, apapun yang kalian hadapi saat ini, kesulitan seperti apapun yang kalian hadapi, percaya bahwa ada jalan keluar yang pasti bisa diselesaikan dengan pimpinan Tuhan. Sesuai dengan janji Tuhan tadi, jangan takut, tidak usah khawatir ya, Tuhan ada untuk kita semua. Tuhan bersama kita, asal kuncinya adalah kita benar-benar percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan kita. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan di dalam Yesus Kristus. Dia sudah mati, sudah bangkit dan hidup bagi kita semua. Dia akan memberikan kemenangan bagi kita semua. Jadi kita tidak perlu takut menghadapi situasi yang saat ini sedang kita hadapi. Kita tetap akan bisa belajar dengan baik bersama dengan Tuhan. Dan percayakan hidupmu sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Dengan kekuatan dan kasih Tuhan saja kita akan mampu menghadapi semuanya ini. Nah, biarlah firman Tuhan yang singkat yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini menjadi kekuatan bagi setiap kita, menjadi berkat bagi kita semua. Amin, kita berdoa. Bapa kami di surga, sekali lagi kami mengucap syukur Engkau telah memimpin kami dengan firman-Mu. Biarlah firman-Mu memberikan kekuatan bagi kami untuk menjadi bekal di dalam kami menjalani hidup kami. Terima kasih Tuhan,
Kami mengucap syukur buat semuanya. Kami percaya Engkau memberkati akan siswa-siswi kami, walaupun kami harus belajar dengan jarak jauh, tapi Tuhan tetap memberkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak dan Ibu dan juga siswa-siswi SMP Kristen Bina Kasih. Berikut struktur SMP Kristen Bina Kasih tahun pelajaran 2020-2021. Direktur Pelaksana, Chong Mariana SPAK MA MPD. Kepala Kerohanian Pendeta Amati Hulu STH MDiv. Wakil Kepala Kerohanian Sani Popi Torita STH. Kepala Sekolah Setia Paulina Sinulingga MPil. Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum dan Mengajar Bahasa Inggris kelas 8 Ibu Dewi Laura SS. Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan dan Mengajar Matematika kelas 8 Petra Saragi SPD. Zevanya Leli Evelyn Tanamal SPDK Mengajar Agama kelas 7. Julianti Asdin SPDK Mengajar Agama kelas 8 dan 9. Rizky Nara SPD Wali kelas 7A dan Mengajar IPA kelas 7. Hendrika Maria Nini Sudarwati SPD Wali kelas 7B dan Mengajar Seni Budaya kelas 7 dan 8. Nathanael Oktavianto SPD BED Wali kelas 7C dan Mengajar Matematika kelas 7. Nur Halima Napitupulu SPD Wali kelas 7D dan Mengajar IPS kelas 7. Dewi Sartika SPD Wali kelas 8A Mengajar Bimbingan Konseling kelas 8. Desman Draha SPD BED Wali kelas 8B dan Mengajar IPA kelas 8. Kristina Sianipar SPD Wali kelas 8C dan Mengajar IPS kelas 8 dan 9. H. Sony Lastaida P. Eskom Wali kelas 8D Mengajar Prakarya kelas 8 dan Betik kelas 8 dan 9. Nancy Dona Sianturi Wali kelas 9A dan Mengajar PKN kelas 7, 8 dan 9. Renia Tambunan SPD Wali kelas 9B dan Mengajar Bahasa Inggris kelas 7 dan 9. Helen Sagita Simbolon SPD Wali kelas 9C dan Mengajar Matematika kelas 9. Katarina Priyanti SPD Wali kelas 9D dan Mengajar IPA kelas 9.
Awen Supranata, SPD, BED, mengajar pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan kelas 7 dan 8. Lucky Teresia Wetebosi, SOR, mengajar pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan kelas 9. Alipin BA, mengajar bahasa Mandarin kelas 8 dan 9. Evi Juno AMD, mengajar bahasa Mandarin kelas 7. Lina S, SPD, mengajar bimbingan konseling. Elfrida Simamora, SPD, mengajar bahasa Indonesia kelas 7. Dameria Gultom, SPD, mengajar bahasa Indonesia kelas 8. Friska Damayanti, SPD, mengajar bahasa Indonesia kelas 9. Marta Rebecca ST, mengajar prakarya 7 dan 9, Betik kelas 7. Ignatius Arya Laksana Bima SSN, mengajar seni budaya kelas 9. Maida Bagariang Eskom, bagian tata usaha. Dianton, bagian keamanan. Sri Tuti Laili, bagian kebersihan. Wahyuni, bagian kebersihan. Bapak dan Ibu, tahun ajaran baru tetap dilaksanakan tanggal 13 Juli 2020 secara online. Mohon diikuti secara baik dan juga penuh dengan tanggung jawab. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam semua siswa-siswi SMA Kristen Bina Kasih. Kita sudah mengikuti ibadah kebaktian. Saya akan mengumumkan struktur organisasi SMA Kristen Bina Kasih tahun pelajaran 2020-2021. Direktur Pelaksana. Direktur Pelaksana Ibu Chong Mariana Espak MA MPD. Kepala Kerohanian dan Gembala Sekolah Pendeta Amati Hulu STH MDIP. Wakil Kerohanian Ibu Sani Popi Torita STH. Hendri ST, Kepala Sekolah SMA Kristen Bina Kasih. Berlian Yupitriana S. STP, mengajar MTK kelas wajib kelas 10 dan 11. Ibu Berta Uli Munte SPD, mengajar Geografi kelas 10, 11, dan 12 IPS, serta Ekonomi Lintas Minat kelas 10 MIPA, dan sebagai wali kelas 10 IPS. Cipta Ritmi Bestarina SPD BED, mengajar kimia kelas 10, kimia kelas 11 dan 12 MIPA. Elizabeth Ruby Ningsi SPD, bimbingan konseling kelas 10, 11, 12 dan Waka Kurikulum SMA Kristen Bina Kasih.
Ibu Elsa Manora Siahaan SPD, mengajar matematika minat kelas 10 MIPA, serta sejarah Indonesia kelas 11 MIPA, dan sebagai wali kelas 11 MIPA 1. Paulina Rebekia Siregar SPD, mengajar prakarya dan kewirausahaan kelas 10, 11, dan 12 sebagai pembina pramuka kelas 10 dan wali kelas 10 MIPA 2. Hernawati Aritonang SPD, mengajar bahasa Indonesia kelas 11 MIPA dan kelas 12 dan sebagai waka kesiswaan SMA Kristen Bina Kasih. Heti Melina S. SPD, mengajar bahasa Indonesia kelas 10 dan 11 IPS. Lause Hu Suye, mengajar bahasa Mandarin kelas 10. Bapak Ignatius Arya Leksana Bima SSN, mengajar seni budaya kelas 10, 11, dan 12 dan sebagai wali kelas 11 MIPA 2. Penginjil Immanuel Sulu STH, mengajar agama kelas 11 dan 12. Ibu Jusniana Raja Guguk SPD, mengajar sejarah 10 IPS dan 11 IPS serta 12 IPS, serta sebagai pembina pramuka kelas 12 dan wali kelas 12 IPS 1. Ibu Lena Parsolian Huasi Haritonang SPD MPD, mengajar matematika wajib kelas 12 serta matematika peminatan kelas 11 MIPA dan 12 MIPA. Ibu Limeria Rumah Horbo SPT, mengajar biologi minat kelas 11 MIPA dan 12 MIPA, biologi lintas minat kelas 11 IPS dan 12 IPS, serta sebagai wali kelas 12 MIPA. Ibu Marsiah Karyani SPD, mengajar PPKN kelas 10, 11, dan 12, serta sebagai wali kelas 12 IPS 2. Penginjil Maksi Fernando Benjamin Espak, mengajar agama kelas 10 dan sebagai pembina OSIS SMA Kristen Bina Kasih. Ibu Melianti Sihotang SPD MPD MHub, mengajar bahasa Inggris kelas 10, 11, dan 12. Ibu Natalia Magdalena Nainggolan SPD, mengajar biologi minat kelas 10 MIPA dan biologi lintas minat 10 IPS, serta sebagai pembina pramuka kelas 11 dan wali kelas 10 MIPA 1. Ibu Resendi Astuti Simangnu Khalid, mengajar
PJOK kelas 10, 11, dan 12. Ibu Rinti Sukmaria Zendrato SPD BED mengajar fisika kelas 10 MIPA, 11 MIPA, dan 12 MIPA. Bapak Sandy SPD BED mengajar sejarah Indonesia kelas 10, kelas 11 IPS, dan kelas 12. Lause Shirley Junika SS mengajar bahasa Mandarin kelas 11 dan 12. Ibu Siti Foliana SPD mengajar ekonomi minat kelas 10 IPS, 11 IPS, dan 12 IPS, serta ekonomi lintas minat kelas 11 MIPA dan 12 MIPA. Ibu Timeria Halawa SE mengajar sosiologi kelas 10 IPS, 11 IPS, dan 12 IPS, serta sosiologi lintas minat kelas 10 MIPA, serta sebagai wali kelas 11 IPS. Ibu Mawarni Manalu sebagai staf TU SMA Kristen Bina Kasih. Ibu Yeni Suwardi sebagai karyawan kantin di SMA Kristen Bina Kasih. Bapak Andika sebagai kepala rumah tangga SMP dan SMA Kristen Bina Kasih. Bapak Kasirwan sebagai karyawan kebersihan SMA Kristen Bina Kasih. Bapak M. Bahriyadin sebagai karyawan kebersihan SMA Kristen Bina Kasih. Bapak Iskandar sebagai tenaga keamanan SMA Kristen Bina Kasih. Ya, sebagai tambahan pengumuman, saya mengumumkan bahwa kita akan menggunakan platform Google Classroom untuk tahun pelajaran 2020 dan 2021. Dan selalu perhatikan informasi dari wali kelas di WA grup kelas masing-masing. Serta pesan saya, kerjakanlah setiap tugas, ulangan dengan baik, tepat waktu, serta jujur. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kami siswa-siswi Bina Kasih.